Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Berdiansa, MPM 2021020164, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberi oleh Bapak Irfan Yuki Pradipta MHI sebagai dosen pembimbing. Di sini saya akan membacakan judul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sempurna, artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengobrol permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali. Kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenal hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan di bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki norma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Universal alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat mencakupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batas suatu negara. Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kedua ayat yang Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat di bawahnya Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dinamis dalam KKBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri. Yang pokok bagi hukum, dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaan, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menahan hatinya atau mempunyai daya dinamik. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Sehingga dari kedinamisan hukum Islam adalah satu, menyiagakan kepicikan, dua, menyedikitkan nufas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, empat, memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya yang mencerminkan sejumlah doktrinnya berkalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Hukum Islam bersifat ta'abbudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa al-ta'abbudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintahnya hawa nafsunya Hawa, agar tidak menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Bersifat ta'abudi.
Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya. Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makullah al-ma'ana atau rasional, maka mengisi apa yang melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Saya kira pesan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.